Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farizanto dan Pak Cik Buntat di channel Cucu Tok TV. Kali ini saya dengan Pak Cik Buntat nak membahas masalah kampung saya yang saya tinggal sekarang. Bahawa kampung saya saat sekarang ini kondisi kampung saya, kondisi jalan dan lain sebagainya sangat memprihatinkan. Jadi di sini saya sedikit nak berbincang atau masukan dari Pak Cik Buntat kita ni. Usul penyusul saya akses di berbagai media, di internet, di Facebook, Instagram, di YouTube. Rupanya Pak Cik Buntat ini orang Manda, orang kita juga. Beliau pada masanya adalah orang yang sangat berpengaruh di Kecamatan Manda. Beliau juga salah satu orang yang ternama di Kecamatan Manda. Jadi di sini Pak Cik, saya nak sedikit bertanya atau masukan dari motivasi. Jangan nanya macam-macam Tidak. Saya suka budak-budak ini kampung aja. Ini serius ni. Ini soalnya masalah kampung kita lah kan. Soalnya walaupun Pak Cik lah lama hijrah ke Batam, saya yakin jiwa, hati dan raga Pak Cik itu masih tetap ada di Manda. Jadi di sini baik sekarang ini banyak tersebar di media sosial, di sosial media, di Facebook, di WA, Instagram dan YouTube, bahwa kampung kita Manda itu sekarang ini sangat memprihatinkan, terutama jalan Pulau Meriam. Kalau Pak Cik tak percaya, Pak Cik tengok sendiri kan di Facebook atau di mana, jalan ke pantai yang begitu sangat memprihatinkan. Jadi akses orang untuk berjalan atau untuk berdagang itu susah sekarang ini. Jadi saya nak tanya kepada Pak Cik, waktu zaman Pak Cik dulu Manda tu macam mana? Gini, terima kasih juga nih dah undang saya lagi kan. Sama-sama lah. Saya sebenarnya jadual saya agak sibuk ngurus anak cucu, bini saya. Saya tahu lah Pak Cik kan banyak bini yang namanya. Jadi sebenarnya saya itu memang asli Manda. Asli Manda, saya hijrah ke Batam. Saya dulu sangat berpengaruh di Manda. Tapi untuk sampai sekarang, setiap hari, setiap detik pun saya selalu pantau Manda. Sekarang mereka pasti tak tahu, masyarakat pasti tak tahu, saya sudah nyuruh anak buah saya dari Batam, saya suruh terjun ke Manda sebanyak 10 orang untuk memasang CCTV di setiap sudut. CCTV tersembunyi lah dia. CCTV tersembunyi. Jadi di depan di kamar saya sekarang. Jadi di rumah saya itu saya ada satu kamar khusus. Jadi tempat saya macam monitor apa semua saya kendalikan lewat di kamar saya. Jadi di kamar saya itu saya siapkan satu monitor besar, satu proyektor yang besar, layar besar, untuk nengok perkembangan kampung. Tapi sampai sekarang pun tidak ada perkembangan bagi saya tengok. Saya sangat-sangat prihatin. Memang saya sudah sukses sekarang, saya sudah kaya, luas rumah saya 75 hektar. Tapi saya bukan tidak peduli dengan kampung saya, dengan Manda. Tetapi saya menengok macam ada orang yang lebih patut untuk mengurus kampung. Orang yang lebih patut untuk mengurus kampung? Ya, orang yang lebih patut untuk mengurus kampung. Ini saya nengokkan aja dulu nih. Saya nengokkan aja dulu, memang ibaratnya. Tapi saya tengok memang macam sedih lah, macam beda dengan kampung-kampung kecamatan-kecamatan yang lain. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Kecamatan Manda itu merupakan kecamatan tertua di Kabupaten Inhil. Tertua dan sangat dikenal untuk di Inhil. Untuk di Inhil Manda itu sangat dikenal dari segi orang-orang pintar, orang-orang yang genius, orang-orang yang luar biasa lah. Luar biasa, olahraga mantap. Tapi dengan kondisi sekarang ini betul-betul sangat memprihatinkan. Sangat memperhatikan. Jadi ibaratnya macam mana ya?
betul beda lah dengan kampung lain. Saya nengok aja, mungkin yang saya herankan, saya tengok macam, bukan saya tak nengok, saya selalu pantau masalah sosial media, terutama Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Saya tengok semua bahwa macam selalu orang-orang memposting dengan keadaan kampung. Saya sangat prihatin. Saya depan layar saya macam ini, tapi di belakang saya nangis senggugu nengok keadaan kampung. Jadi hati itu ndak misalnya turun langsung, cuma kita harus mengikuti prosedur kan. Harta saya banyak, duit saya banyak. Saya hari-hari makan duit. Bukannya saya tidak hendak membangun kampung saya, tapi ada orang yang lebih patut untuk mengurus. Untuk mengurus. Sebab kecamatan mana itu telah diumanahkan kan, ada orang yang terpilih misalnya kan. Jadi di sini Pak Cik, saya juga hendak memberikan info kepada orang bahwa pada masa Pak Cik ini dulu, walaupun jalan itu kata orang jalan setapak, tapi dari tahun ke tahun itu ada progres, ada perubahan kan. Betul. Ada perubahan. Ibaratnya kita tidak bisa membangun 3 tanjung, minimal 1 tanjung kita bangun. Ibaratnya zaman saya dulu ya, walaupun tidak lebar tapi bagus. Ada progres. Sikit demi sedikit ada aja. Pokok akses jalan atau infrastruktur yang ada di kecamatan kita itu walaupun tak molek tapi ada perkembangan, senang untuk orang. Iya, betul. Itu sebenarnya macam mana ya? Kalau untuk sekarang saya tengok macam Mika sebut tadi, saya dah paham, saya dah tengok di sosial media macam jembatan Pulau Meriam. Jembatan Pulau Meriam berapa lama lah terbiar? Berapa lama lah terbiar? Terus macam dari Saka Pantai sampai ke Saka Jalan. Orang-orang kan macam nak sekolah Kemandu tu kan banyak dari Saka Jalan, dari Saka Lodang, dari Bronto, dari Ulalidi, ya kan, dari Meranti, apa semua dari Merusa kan orang lewat dari Saka Jalan ke Kemandu, lewat ke Saka Pantai kan. Tapi saya nengok, ya kalau musim panas bagus, memang berdebu. Tapi kalau musim hujan menangis. Kalau musim hujan air pasang, itu musim hujan air pasang, apalagi air pasang subuh, budak-budak sekolah pagi menangis pendia. Tapi pendia macam banyak pendia menghubungi saya, Pakcik Buntat tolong bantu, Pakcik Buntat telefon, sampai bodyguard saya pening juga macam mana ibarat saya cakap, bukan saya tidak nak bangun kampung. Memang harta saya banyak, hari-hari saya makan duit. Tetapi itulah saya cakap tadi, ada orang yang lebih patut buat mengurus itu semua untuk membangun kampung. Jadi paling lambat kalau memang ada kendala sesuatu, saya minta memang ada macam artis sekarang, artis. Jadi pendia macam ada klarifikasi. Jadi saya enggak macam orang yang sekarang, yang di atas orang yang ternama, yang berlebihan, yang lebih patut bangun kampung. Kalau memang ada kendala sesuatu, bolehlah klarifikasi. Apa kendala yang utama? Itu kan. Tapi ini paling lambat saya tengok tahun akhir 2020. Saya tengok setahun lagi. 2021. Kalau memang akhir 2021 tidak dibangun juga, saya yang turun tangan. Turun tangan langsung? Saya polis semua ada. lagi ujung sampai ujung dia. Saya polis. Saya polis. Jadi ibaratnya jalan dari Saka Pantai ke Saka Jalan, saya bangun agak lebar jalan sekitar 5 depa. Nio yang ditebang itu saya bagi satu pokok nio, saya bayar 1 juta. Lumayan. Nanti ada feedback untuk orang-orang yang bertanam pokok nio. Jadi tak rugi. Jadi ibaratnya kalau ada tanah, macam ada tanah Mika dekat sana, tertebang nak bangun jalan, saya bangun jalan 5 depa, saya bayar
1 juta satu pokoknya. Kalau memang mi kena tambah lagi saya tambah, tak masalah bagi saya. Dan saya kalau masyarakat setempat, yang penting jalan itu, yang penting jalan itu bagus. Walaupun misalnya ditebang pokoknya dibayar dengan 300.000, 400.000, mungkin orang tu nerima sebab yang penting jalan akses dia tu bagus. Jadi setengah orang nak berdagang, ambil makan makanan di Sembuang, di Manda untuk jual ke Beruntuk, setakat jalan tu mudah kan. Nanti untuk rencana saya nanti kalau memang tidak ada pengembangan nanti akhir 2021 jalan dari Pasar Manda ke Sembuang saya nak buat 2 akses untuk di bawah sama di atas. Oh, macam flyover gitu ya? Ada 2 jalan, ada versi jalan bawah, jalan atas. Oh, ada flyover. Ada flyover dia. Pokoknya saya macam itu. Nanti saya tengok, nanti akan saya polis lah Manda. Kalau memang tidak ada perkembangan, saya yang turun tangan. Sebab banyak beredar di sosial media di Facebook kan, katanya orang ini orang atas misalnya dari awal janji ini lah akhirnya tidak ada gitu kan. Jadi berarti kita sama-sama berharap lah supaya kampung kita, kecamatan yang tertua di Kabupaten Inihil itu bagus. Jadi saya juga selaku masyarakat Manda juga berharap kepada Pak Cik Buntat ini untuk memberitahu, soalnya kan Pak Cik ini pada masanya orang ternama juga di Manda, orang yang pengaruh di Manda. Jadi setidaknya ada pengaruh dengan orang besar-besar yang berada di atas sekarang ini. Mungkin Pak Cik ada kenal dengan orang atas atau apa. Jadi kami berharap sebagai warga Manda berharap Pak Cik ini menginformasikan kepada orang besar yang di atas itu, tolong perhatikan Kecamatan Manda, tolong beri atau bangun Kecamatan Manda itu sebaik mungkin. Jadi mungkin mudah-mudahan orang-orang yang ternama, orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sangat kita kagumi, khususnya dari asal dari Manda dan pilihan-pilihan orang Manda, ini mudah-mudahan pendidikan nengok dengan apa yang kita cakap sekarang. Mudah-mudahan. Jadi pesan saya adalah saya mewakili suara dari masyarakat Manda, khususnya untuk membangun apa yang harus dibangun. Membangun apa yang harus dibangun. Itu yang penting. Ibaratnya memang alhamdulillah Nio sekarang udah naik sedikit, ada perubahan. Walaupun kadang naik, kadang turun, kadang naik, tapi setidaknya ada progres, ada perubahan sedikit demi sedikit. Apa yang harus dibuat, buat. Jangan diam. Kalau memang ada kendala atau apa, berbual, duduk sama-sama, berbual dari hati ke hati dengan kepala dingin, kita ngumpul sama-sama. Ini kendala dia selama ini. Ibaratnya itulah saya cakap tadi, macam ada klarifikasi. Jadi jangan istilahnya kita tak sedar juga dengarkan, mungkin selalu disalahkan, tapi orang tidak tahu apa. Kalau tidak bercakap, kalau tidak ada klarifikasi, kalau tidak ada ibaratnya duduk sama-sama apa kendala, orang mana tahu. Ataukah turun langsung ke tempat itu langsung betul kondisi petani, kondisi nelayan, kondisi infrastruktur yang ada di semua kecamatan. Misalnya kita harus yang penting kita komunikasi, koordinasi. Jangan komunikasi di lapangan, koordinasi di lapangan. Jadi jangan sampai ibaratnya ada rasa prasangka yang tak bagus dari masyarakat. Jadi macam saya itu kurang sedap juga dengan macam orang yang mengeluh, menghujat hanya bisa menghardik, tapi tak tahu sebabnya. Tapi sesalah juga yang satu pihak tidak menjadi penjelasan. Seperti itu. Itulah harapan saya. Tolonglah koordinasikan, komunikasi lah yang penting untuk masyarakat. Jangan dah mulai ada ndak sesuatu baru terlalu banyak meminta permintaan iming-iming gitu kan. Sementara sudah jadilah dikagumi, sudah disorot apa semua, tapi lupa sian dengan orang-orang kan, dengan masyarakat hilang tanpa jejak kan. Saya bukannya tak anda, saya tuh ibaratnya
bisa aja satu manda tu saya bagi makan saya tanggung seumur hidup. Soalnya awak lah punya, tahulah, saya tahulah. Bisa seumur hidup saya tanggung masyarakat manda itu tidak boleh kerja, tidak boleh apa, nikmati aja hidup beramal. Itu bisa saya. Tapi itulah saya cakap tadi, ada yang lebih patut untuk melakukan hal yang lebih patut lah untuk di kampung. Seperti itu. Jadi Cik, mungkin itu aja pembahasan kita pada hari ini. Semoga orang-orang yang di atas yang berada di Kecamatan Manda, orang yang besar yang ada di atas, mudah-mudahan ada tergerak hati atau apa namanya tu, niat yang baik untuk bangun kampung kita lagi. Yang penting yang utama untuk sekarang jalan Pulau Wiyam sama jalan Sepantai itu sejalan lah, itu yang penting. Soalnya itu yang paling utama sekarang ini. Itu yang saya tengok itu viral di sosial media bahwa dari Sekajang ke Sepantai dan Pulau Wiyam itu viral di sosial media untuk sekarang. Betul. Dan itu harus ditindaklanjuti secepatnya kalau menurut saya. Itu memang harus, sebab soalnya itu akses masyarakat untuk mencari makan atau budak-budak yang menuntut pendidikan, sebab di situ jalan itu merupakan suatu akses yang sangat, this is very important. Itu sangat betul-betul penting untuk masyarakat kita. Jadi Pak Cik, sekali lagi terima kasih banyak telah datang dan telah sudi untuk memberikan masukan atau peduli terhadap kecamatan atau kampung kita yang berada di Kecamatan Manda. Tengok aja nanti kalau memang akhir tahun 2021 tidak ada perkembangan, nanti boleh datang ke tempat saya. Oke, nanti saya kalau misalnya belum ada perkembangan lagi di tahun 2021, nanti saya koordinasi atau komunikasi dengan Pak Cik lagi. Siap. Oke, teman-teman yang menonton ke channel Cucu.tv, kita berharap semoga kampung kita menjadi kampung yang begitu bagus, akses jalan untuk kedepannya lebih bagus lagi, dan kita harus saling bantu-bantu dan saling bahu-membahu untuk sekarang ini supaya jalan kita itu, kampung kita itu menjadi lebih baik. See you next time. See you next video. Jangan lupa tonton channel Cucu Tok TV. Sekian dan terima kasih. Boom.